Halo Sobat AgroScience, perkenalkan nama saya Dr. Ewan Inyoman Trioka Sumarjaya atau biasa dipanggil Oka. Kami di sini berlatar belakang dari Dr. Ewan yang langsung terjun untuk memelihara ternak, khususnya kami di sini ternak sapi Bali. Dan selain memang ternak sapi Bali, kami juga ada komoditas lainnya, yaitu ternak babi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang peternakan sapi Bali, khususnya di breeding dan ada juga penggemukannya. Kami memulai bisnis ternak sapi Bali ini dari 2010 untuk di sini. Sebelum memang di lokasi ini kami beternak sapi Balinya itu dari 1990-an. Memang sudah menjalankan peternakan itu memang dari orang tua yang memang dari dulu, dan memang kebiasaan orang Bali memang pelihara baik itu sapi, babi, dan ayam memang menjadi suatu budaya. Nah, kami di sini mengembangkan mulai dari peternakan secara tradisional, mulai ke peternakan yang secara intensif. Jadi tahun 2010 untuk di sini pengembangannya kami mulai lagi dengan luas lahan sekitar 1,45. Kami di sini pakai untuk peternakan kurang lebih 20%. Jadi sisa lahan itu untuk pengolahan dari limbah padat maupun cair dari ternak sapi itu sendiri. Kalau usaha peternakan ini memang dari dulu kami sudah dipertemukan langsung dengan ternak mulai dari kecil. Sudah langsung dipertemukan dengan ternak sampai memilih strata satunya kami memulai melanjutkan di Fakultas Kedokteran Hewan. Itu kami jalani, dan pada saat sudah lulus kuliah kami ingin mengembangkan lagi peternakan yang dulunya memang sudah dikembangkan sama orang tua. Artinya dasarnya memang sudah dikembangkan sama orang tua dari 1990-an. Ternaknya itu komoditasnya ada sapi, babi, dan ayam. Tapi itu semua ngomplek jadi satu kandang semua gitu. Jadi untuk lokasi ini, lokasi 2 ini kami pakai memang mengkhusus ternak itu diintegrasikan dengan pertanian perkebunan. Kalau bahasa integrated farming. Jadi integrated farming itu adalah selain memang kita pelihara ternak, hasil dari ternaknya itu berupa limbahnya itu bisa kita kelola untuk menjadi hal yang bermanfaat. Jadi kita bisa jadikan limbah padat itu berupa pupuk dari kotoran ternaknya. Limbah cair itu berupa urinnya yang kita olah, kita fermentasi untuk menjadi bah cairnya. Masih konvensional, kami sudah ada langganan baik itu dari Bali itu sendiri maupun dari Pulau Jawa. Kalau dari Bali memang serapan daging sapi memang tidak sebanyak di Pulau Jawa. Untuk pelanggan kami ada pelanggan baik lokal maupun dari Jawa. Untuk di lokalan di Bali sendiri kami karena breeding, karena kami peternakan pembibitan, jadi
bibit kami itu diserap memang untuk pasar lokal kebanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan juga pasar luar Bali kami layani. Nah, untuk pedaging, untuk penggemukannya kami lebih dominan memang pasar kami itu di Pulau Jawa. Jadi kami ada memang yang mengambil ke Bali sudah dari dulu, memang ada khusus yang mengambil drop untuk hasil dari penggemukannya dan dikirim mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai ke Jakarta. Kalau untuk target pembibitan, kami memiliki sekarang 130 ekor untuk di kandang lokasi 2 ini. Kalau untuk peternakan yang di lokasi satunya, kami memiliki lagi 70-an ekor. Jadi sekitar 200-an ekor untuk pembibitan saja. Nanti untuk penggemukan kapasitas kami 100 ekor. Jadi itu akan terus berputar. Kalau untuk Idul Adha, memang kami siapkan memang sapi untuk penggemukan itu sesuai dengan permintaan. Misalkan kekurangan stok untuk di tempat kami memiliki klaster-klaster, artinya di kelompok-kelompok binaan kami juga menyediakan juga ternak sapi tersebut. Karena ternak sapi lebih dari 100 ekor, memang masalahnya adalah limbah. Nah, kami merubah masalah ini menjadi berkah buat para peternak sapi yang memang kedepannya mau memelihara lebih dari 100 ekor. Suka duka beternak sapi Bali itu mungkin kalau yang kami rasakan di sini lebih banyak sukanya. Jadi kami selain juga bisa membantu membangkitkan perekonomian dari masyarakat di sekitar, bisa mempekerjakan juga teman-teman dan masyarakat di sekitar, kami juga ikut membantu konservasi secara genetik dari sapi Balinya. Karena di sini kami mulai dari yang awalnya hanya melihara sapi untuk penggemukan, terus sekarang ini kami mulai lebih konsen ke lebih ke pemurnian genetiknya. Jadi kami menggunakan sistem kawin inseminasi buatan untuk lebih mendapatkan sapi Bali dengan kualitas dan mutu yang sesuai standar. Nah, kemarin pengalaman kami ternak sapi itu dulunya memang penggemukan. Setiap tahun kami mendatangkan bibit baru. Jual kami sapi berat 400, 350, 400 sampai maksimal ada kemarin sampai 600 kilo bahkan. Kami jual sapinya itu, kami beli bibit lagi. Kami jual sapinya, kami beli bibit baru lagi. Namun di pertengahan itu kemarin hampir di 2005 sampai 2009 itu untuk mendapatkan bibit sapi dengan standar dan mutu yang bagus sesuai standar SNI. Sapi Bali ada standar SNI-nya loh. Itu jadi sesuai standar itu susah untuk didapatkan. Kami mencarinya itu tidak dapat sesuai dengan keinginan. Jadi mulailah dari itu mengembangkan sapi pembibitan mulai dari belum bunting sampai nanti didapatkan bibit sapi Bali yang memang sesuai standar. Itu kemarin kami
melaksanakan awalnya beternak pembibitan. Nah, kalau untuk sukanya ya udah barang tentu. Pada saat jual sapinya ya mendapatkan lumayan, untuk peternak bisa tersenyum kalau harganya pantas. Nah, sekarang ini masih kadang-kala masih tidak sesuai dengan harapan. Itu ada dukanya di saat harga dan biaya produksi yang tidak nutup untuk peternakan sapi. Ya biasalah, kita akan mengalami hal seperti itu. Dan yang satu lagi, sapi kita sudah diambil, pernah kita kena tipu istilahnya. Sapi sudah diambil tapi dibayarkan dengan cek kosong. Itu sudah kami alami dan sudah kami lewati. Ada juga pada saat mengirim sapi, tapi pengiriman yang terlambat karena istilahnya sistem yang terlalu berbelit-belit juga sudah kami lewati. Akhirnya setiap ada masalah dan ada hambatan, kita jalani dan mencoba mencari solusi dari masalah dan hambatan tersebut. Jadi kalau mau dibilang suka duka, kami enjoy aja untuk menjalaninya. Untuk sapi pembibitan, kami di sini mulai dari induk sebelum dikawinkan, ada memang sudah perlakuan khusus, baik itu dari pemberian pakannya, kandangnya, itu sudah ada perlakuan khususnya. Setelah itu nanti dia dikumpulkan yang memang istilahnya ada induk kering susu, induk bunting, induk melahirkan. Jadi kami di sini memiliki tiga lokasi untuk masing-masing induknya ini. Jadi dikelompokkan, mereka dikelompokkan masing-masing fasenya. Kalau induk kering susu itu induk yang setelah melahirkan dan yang masih darah tapi sudah siap untuk dikawinkan. Itu digabung. Di sana dia akan dimasukkan atau diselipkan pejantan untuk dia merangsang birahi betinanya, karena kami di sini selain memang menggunakan pejantan, cuma sekarang ini pejantan yang kami ada di sini 1 ekor, biasanya untuk 130 harusnya 4 ekor. Kami di sini bisa 1 ekor karena kami menggunakan metode IB, inseminasi buatan. Jadi sapi jantannya itu di sini berfungsi sebagai pemicu dia untuk birahi. Mulai dikawinkan, kalau sudah dikawinkan dicek 21 hari kemudian. 21 hari kemudian tidak ada gejala birahi, dia akan dimasukkan atau dimulai ke tahap selanjutnya, yaitu setelah 2 bulan 3 bulan masuk ke fase dia sudah bunting. Jadi tidak ada tanda-tanda atau gejala birahi, dia masuk ke fase bunting dan pakannya pun akan berubah di fase bunting nanti. Nah, setelah masuk fase bunting nanti akan dicek lagi untuk lebih detailnya apakah dia sudah, artinya buntingnya bagus atau tidak. Kita cek lagi dengan melakukan PKB. Dilakukan PKB itu adalah pendeteksian kebuntingan. Nanti dicek bahwa ini sudah benar ada anaknya atau tidak. Cek positif, masuk. Nanti dia akan diproses lagi. Ini umur kebuntingan 9 bulan plus minus 7 hari. Jadi umur kebuntingan sapi itu mirip-mirip seperti manusia, cuma memang ada maju mundur 7 hari, 9 bulan plus minus 7 hari. Jadi anaknya itu pada saat bunting, induk yang bunting akan ditempatkan di lokasi induk bunting. Jadi sudah siap di sana tempat untuk menampung anaknya, dan induknya juga
tidak dicampur dengan induk yang anaknya sudah gede itu. Jadi kandang bersalinnya itu ada. Untuk anak yang dilahirkan mulai dari 0 sampai 6 bulan itu memang fase-fase yang masih riskan. Artinya kena untuk penyakit, baik itu penyakit yang menyerang anaknya itu adalah diare. Diare itu bisa disebabkan oleh bakteri, protozoa, bisa virus dan parasit. Jadi yang 0 sampai 7 bulan masih riskan untuk kita memelihara anaknya. Setelah lewat dari 7 bulan, fasenya anak sapi itu mulai memasuki dia masa remaja. Masa remaja di sini kami biasanya, yang biasa kami lakukan di sini adalah di atas 7 bulan sudah mulai ditelusuk. Sudah mulai ditelusuk, dan di sini kami telusuk umur 7 bulan itu sampai rentangan 10 bulan itu sudah mulai ditelusuk. Nah, kalau yang ini perlakuannya beda. Kami di sini sedang memberikan perlakuan lain dari biasanya. Ini kami 1 tahun baru kami telusuk. Ini di sini kami telusuk 1 tahun untuk menghindari dia stresnya. Pada saat dia tumbuh, berkembang, artinya sapinya itu pada saat ditusuk dia stres. Nah, ini kami lakukan pembedaan. Yang ini sistem buka tutup. Sistem buka tutup dalam artian nanti jam 12 akan dibuka untuk menyusu dengan induknya. Kalau yang kemarin kami lakukan, yang sudah kami lakukan adalah biasa saja dibuka seperti ini, menyusu dengan induk biasa, tapi kami di sini melakukan sistem buka tutup. Istilahnya mengajarkan untuk biar bisa sapi lebih cepat. Jadi di sini sistem buka tutupnya, induknya dari pagi sampai jam 12 ada kesempatan untuk dia makan, minum, dan tenang. Dia sudah tenang, sudah kandangnya sudah bersih. Jam 12 kita buka, baru dia mulai menyusu sama induknya. Jadi tidak diganggu induknya setiap hari. Jadi ada tenang sehingga lebih rileks induknya. Jadi hasil dari ini sudah di atas 7 bulan. Lain memang pertumbuhannya. Ya, perkembangannya lain. Kami di sini memang melakukan istilahnya percobaan dari kandang, kebetulan punya kelompok binaan yang masih secara tradisional. Terus kami punya peternakan lokasi 1 itu masih intensifnya. Ini yang intensif tapi dengan teknologi yang lebih baru. Jadi ini disapih, ini ditutup. Disapih memang benar-benar disapih dengan induknya sampai 1 tahun. Ini umur 1 tahun baru kita telusuk. Kita telusuk, nanti kita ke utara di sebelah kandang penyapihan namanya. Di sana kita sudah telusuk. Yang ini masih pedet istilahnya. Dan sudah diisi nomor. Di sini kan sudah sapih dengan induknya. Yang ini belum diisi nomor, yang kandang yang 0 sampai 7 bulan belum diisi nomor karena dia masih menyusu dengan induknya. Kalau yang sudah disapih lepas dengan induknya, kami sudah isi nomor, jadi datanya jelas. Dia anak induk keturunan dari induk yang mana. Kami punya istilahnya buku kakaknya, kartu keluarga sapinya. Jadi sapinya itu punya kartu kakak, masing-masingnya itu nomornya kita ada kodenya. Pejantannya siapa itu ada. Nah, untuk khusus sapi indukan yang di peternakan kami ini, kami tetap menjaga bobot badan dari induk sapinya. Jadi bobot badan sapi ini kalau yang sedang bunting, dia akan diberikan pakan yang mungkin tidak terlalu banyak dan tidak boleh sedikit.
Jadi dia harus secukupnya. Terlalu banyak juga tidak bagus, terlalu sedikit juga tidak bagus. Pada saat bunting, yang ini juga sapinya sedang bunting, bisa dilihat nih, sapinya sedang bunting ini mulai, kenapa kita tahu sapinya ini bunting? Kita bisa melihat dari gerakannya yang melamban. Gerakannya sudah melamban, terus yang paling jelas terlihat adalah perutnya sudah membesar. Itu ciri sapi bunting. Terus ambingnya juga sudah membesar. Itu salah satunya. Nah, untuk yang lainnya di peternakan kami ini ada yang sesuai kami sebutkan tadi. Ada ternak sapi induk yang kering susu, sapi induk bunting, dan sapi induk yang melahirkan. Kalau untuk pakan di peternakan kami, selain memberikan rumput dan jerami sebagai pakan pokoknya, kami ada pakan tambahan untuk diberikan pada sapinya itu pada pagi harinya. Pada pagi harinya kami berikan istilahnya ransum. Jadi ada di sini 3 jenis pakan yang kami gunakan, yaitu dedak padi, dedak gandum, dan jagung. Tepung jagungnya. Jadi 3 komposisi ini kami berikan, ditambah juga mineral. Per 100 kilonya kami menggunakan mineral kurang lebih 2 kilo. Jadi kami campur jadikan satu, itu diberikan 1% dari berat badan sapi. Nah, untuk sapi breeding yang masih produktif untuk beranaknya, itu dijaga kondisi tubuhnya biar tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Jadi tidak menotok 1%-nya itu untuk induk, khusus untuk induknya itu bisa dikurangi, disesuaikan dengan kebutuhan induknya. Untuk pemberian vitaminnya kami memberikan itu langsung dari di pakan, ada sudah dicampurkan dengan mineralnya, itu sudah ada juga lengkap di sana mineral yang kami gunakan khusus untuk sapi. Nah, untuk vitamin secara injeksi kami juga ada. Jadi secara berjangka kami berikan vitamin itu untuk induk, terutama yang kalau misalkan ada yang mengalami nafsu makan tidak bagus, terus untuk induk yang sudah kondisi tubuhnya kurang baik setelah melahirkan, itu ada pemberian istilahnya injeksi vitamin, antibiotik, dan obat-obatan lainnya, itu sesuai dengan keperluannya. Jadi tidak semua kita aplikasikan yang injeksi ini, tapi yang sesuai dan yang diperlukan oleh sapinya. Ini sapi breeding, sapi Bali pembibitan. Jadi yang dihasilkan itu adalah bibitnya. Bibitnya yang dijual itu, kalau kami di sini mengeluarkan, ada yang bibit di atas 10 bulan. 10 bulan ke atas kami keluarkan bibit. Bahkan ada yang sesuai pesanan, ada yang baru sapih 7 bulan, kami juga layani. Cuman untuk yang 7 bulan, umur-umur di bawah 7 bulan itu, dia harus memang butuh perawatan yang khusus.
untuk perlakuannya, karena dia baru belajar makan, baru belajar adaptasi dengan lingkungannya. Jadi kami di sini yang paling bagus kami keluarkan adalah umur 10 bulan untuk bibit. Sedangkan kalau untuk penggemukan, kami lokasinya berbeda. Ada untuk penggemukan itu lokasinya di lokasi satu peternakan kami, itu untuk yang baru mulai fase penggemukan itu adalah berat 250 kilo. Dia mulai di-push pakannya. Pakannya itu bisa sampai 1,5 sampai 2%. Jadi untuk penggemukan itu di-push di berat 250 sampai 300. Nanti untuk mencapai paling tidak 400-450. Kalau kami di sini pernah kemarin sampai 600 kilo pernah kami capai. Nah, itu memang perlakuannya beda. Pakannya itu dari pakan, segi pakan, kalau indukan itu tadi kami berikan pakan itu 1% saja. Bahkan kalau ada yang terlalu gemuk, kami kurangi. Nah, kalau penggemukan itu lebih banyak, itu 1,5 sampai 2% dari berat badan. Kalau ciri sapi yang sehat itu yang jelas sapinya itu nafsu makannya bagus. Yang pertama. Yang kedua, matanya bening dan bulunya juga mengkilat, tidak berdiri. Kalau berdiri itu salah satu sapi yang cacingan atau parasit. Dan untuk ini sapi yang sehat, ini mungkin bisa kita lihat sapinya dia makannya selalu habis dan gerakannya juga responsif. Nah, ini bulunya juga mengkilat, tidak berdiri. Padahal sapinya ini tidak mandi. Sapinya ini tidak mandi, tapi dia bulunya bagus. Itu salah satu ciri sehat, makan dan minum teratur. Terima kasih sudah menyaksikan liputan tentang peternakan kami, peternakan sapi Bali di peternakan Mupu Amerta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe AgroScience ID.